Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan semakin berlimpah dalam hidup kita dan pengenalan akan Tuhan semakin sempurna di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Amin. Dalam Ulangan 6 ayat 2, Tuhan berfirman melalui Musa kepada umat Israel yang demikian isinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya seperti yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, sekarang kita sedang membahas takut akan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu seperti ketika kita melihat seseorang yang seram, kita lari terbirit-birit dan sembunyi? Dan atau melihat seseorang kita takut kepadanya dan kita takut mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita takut berkomunikasi. Apakah rasa takut akan Tuhan itu seperti itu? Nah, rasa takut akan Tuhan itu timbul dari pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita mengenal Dia? Misalnya, ini ada kisah nyata ceritanya. Ada pernah seorang ibu datang kepada saya, kita ngobrol. Dia berkata seperti ini, Vika, saya tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Karena kalau saya lihat, kalau dekat-dekat dengan Tuhan itu akan banyak menderita. Kemudian ada lagi seorang teman berkata demikian, saya juga sangat takut nih kepada Tuhan. Karena saking takutnya saya tidak mau melayani. Karena apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan itu, kita akan susah mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita juga akan susah mendapat pekerjaan. Kita juga akan susah untuk melakukan sesuatu hal. Nah, pengenalan yang salah akan Tuhan akan membuat kita juga memiliki rasa takut yang salah tentang Tuhan juga. Pengenalan kita terhadap Tuhan tidak langsung sempurna saat kita menerima Tuhan itu sebagai Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, dan itu akan berjalan terus sepanjang hidup kita. Tentu ada kalanya kita di lembah, ada kalanya kita di gunung, tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seiring dengan waktu, kita pun akan menyadari sifat-sifat Allah itu, sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Kita akan menyadari kebaikannya, kita akan menyadari kasihnya, kita akan menyadari kekudusannya, kita akan menyadari betapa Dia Tuhan Allah yang baik bagi kita. Bahkan Yesus sendiri diberikan kepada kita. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita. Nah, berbicara pengenalan akan Tuhan, tentu bagi orang yang sudah menikah atau memiliki pasangan ataupun memiliki seorang sahabat, untuk mengenal satu sama lain itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Ada kalanya berkelahi, namun kemudian tetap juga saling mengampuni. Nah, jika di antara kita misalnya ada memiliki suami atau istri, sahabat atau tetangga yang sangat baik dan sangat care kepada kita, dia selalu ada bersama-sama kita, maka kita akan semakin kagum kepadanya, kita akan semakin mengasihi dia, dan kita akan semakin ingin dekat dengan Dia. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan semakin takjub kepada Tuhan, semakin kagum kepada Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Dan tentu juga kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tentu juga Tuhan akan selalu mengingatkan kita dengan berbagai cara. Dan ketika Tuhan mengingatkan kita, bukan berarti Dia Allah yang suka menghukum, bukan.
tentu setiap resiko yang kita lakukan ada resikonya, ada hukumannya. Tetapi bukan berarti Allah itu Allah yang sedikit ujuk-ujuk langsung menghukum. Seperti ibu tadi, oleh karena pengenalannya yang salah tentang Tuhan, maka dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah sumber penderitaan. Dan juga yang satunya lagi berpikir bahwa Tuhan itu adalah sumber kesulitan. Jadi tidak perlu dekat dengan Tuhan. Nah, pengenalan yang salah akan Tuhan akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita akan memiliki hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan salah, maka hubungan kita dengan Tuhan juga tidak akan baik. Kita akan memiliki hubungan seperti beban. Hubungan kita dengan Tuhan jadinya akan seperti beban, dan juga hubungan kita itu akan seperti intimidasi. Nah loh, kalau kamu tidak takut akan Tuhan, kamu akan dihukum. Kamu akan mengalami banyak penderitaan. Padahal dia tentu mengalami banyak penderitaan karena melanggar banyak hukum, banyak aturan kan. Nah, setiap orang melakukan segala sesuatu tentu ada konsekuensinya. Tetapi rasa takut akan Tuhan ini artinya adalah rasa takjub kita, rasa kagum kita, dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Sehingga dengan begitu ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin menyadari sifat-sifatnya Allah. Kita akan menyadari apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai, dan selalu berkeinginan untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, karena itu ketika kita ingin memiliki rasa takut akan Tuhan, sadarilah kebaikan-kebaikan Allah. Sadarilah sifat-sifat Allah yang sudah kita rasakan dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita menyadari kebaikan Tuhan, sama seperti ketika kita menerima kebaikan orang, kita akan takjub kepadanya, kita akan kagum. Terlebih kepada Tuhan yang selalu ada bersama kita. Kita akan merasakan bahwa rasa takut akan Tuhan itu adalah rasa takjub kepada Tuhan, rasa kagum kepada Tuhan, dan rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga membuat kita sadar bahwa Tuhan itu kudus, sehingga kita hidup kudus. Tuhan itu baik, sehingga kita akan terus berusaha untuk hidup baik. Dan Tuhan itu adil, dan sehingga kita berusaha untuk memiliki sifat adil dalam diri kita. Hal yang sering terjadi dan yang sangat miris adalah ketika seseorang sudah baik kepada kita, sudah begitu mengasihi kita, tapi kita menganggap sepi segala kebaikannya. Kita menganggap dia sepele oleh karena dia baik. Dan hal ini juga sering kita lakukan kepada Tuhan. Saking baiknya Tuhan kepada kita, kita sering menyepelekan Tuhan. Kita sering menganggap sepi segala kebaikannya. Kita menganggap sepi segala kemurahannya. Kita menganggap sepi segala kasihnya di dalam kita. Itu sesungguhnya menunjukkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang tidak layak dikasihi. Kita sering bahkan lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan itu sendiri. Dan itu menunjukkan sekali lagi bahwa kita bukanlah orang-orang yang layak. Sungguh jika kita ada saat ini dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan saja. Dengan demikian, rasa takut yang benar akan Tuhan timbul dari pengenalan kita yang benar akan Tuhan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin mengenalnya, semakin mengetahui sifat-sifatnya, dan semakin merasakan kebaikannya. Dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita telah rasakan, yang dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka akan timbul rasa takjub kita, rasa kagum kita, dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Sehingga dengan begitu juga kita akan semakin menyadari bahwa sungguh Tuhan itu amat teramat baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.